Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua logika algoritma. Kali ini membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Oke, langsung aja. Ya, konsep algoritma di sini ada dua, algoritma peubah dan algoritma pertukaran. Eh, jadi seperti ini. Sintaksnya biasa biasa kita kalau memberi nilai misalnya A sama dengan 10, ya seperti itu, atau nilai A sama dengan nilai B, ya. Kalau di algoritma, kalau kita menulis pseudocode-nya, boleh kita tulis seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Boleh juga seperti ini, A 10, ya, dibacanya masukkan nilai 10 ke dalam variabel A, atau seperti ini, B, masukkan nilai B ke dalam variabel A, ya. Atau bacanya sama aja sih, A sama dengan 10, sama dengan B, ya, nggak apa-apa seperti itu, ya. Tapi ini tergantung dari nanti kalau UTS, UAS, ya, tergantung soal pas ujiannya seperti apa. Biasanya dibikin tanda panah, ya, untuk istilahnya untuk menambah tingkat kesulitan dari soal UTS, UASnya. Berikutnya lagi, algoritma pertukaran, ya, ini yang mesti kita perhatikan, karena kalau kita udah bikin programnya udah mulai ribet, ya, itu kita mesti paham betul, ya, yang namanya algoritma pertukaran. Jadi contoh seperti ini, nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 20. Nah, ada soal seperti ini misalnya, tuliskan algoritma pertukaran sehingga A menjadi 20 dan B menjadi 10, ya. Ini misalnya perintahnya seperti ini, ada A nilainya 10, B nilainya 20. Gimana caranya supaya A dan B itu nilainya bertukar, A jadi 20, B jadi 10, ya. Kenapa kita mesti bahas seperti ini? Karena kalau bikin program, begitu programnya udah panjang sedikit, apalagi udah ada perhitungannya, angka-angkanya, ya, ini paling sering terjadi yang begini, algoritma pertukaran seperti ini, ya. Jangan sampai kita salah tukar, asal switch tempat aja, asal tukar tempat aja, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi mungkin sebelum kita membahas begini, ya, mungkin teman-teman ada yang jawab, langkah pertama A ditukar, dimasukkan nilai B. Langkah kedua B jadi A, ya. Kalau kita perhatikan algoritma seperti ini, dua langkah seperti ini kelihatannya benar, ya. A jadi, hasilnya kira-kira A jadi 20, berikutnya B jadi 10, ya. Kalau kita lihat sepintas, bener nih jawabannya sama dengan soal yang diminta, ya. Ternyata salah kalau kita cermati baik-baik, ya, seperti ini kita bahas, ya. Ini contoh yang salah, ya, contoh yang salah, hasilnya salah, hasil yang seharusnya dari algoritma seperti ini, kayak seperti ini, ya. A nilai awal 10, B nilai awal 20. Masukkan nilai B ke dalam A. Jadi sekarang A nilainya 20, ya. Nilai awal sekarang, nilai terbaru dari A adalah 20. Berarti kita udah nggak bisa lihat ini lagi, ya. Kita nggak bisa balik ke 10 karena 10 sudah ditimpa oleh 20. Berikutnya, langkah kedua, nilai A dimasukkan ke dalam B. Nah, pertanyaan di sini, nilai A bukan sekarang yang diminta, bukan nilai A yang ini nilai A yang lama. Nilai A yang terupdate yang mana? Nilai A yang ini.
Jadi kalau kita kasih perintah seperti ini, nilai A masukkan ke B, berarti A berapa? A sekarang 20, berarti B sama dengan A. B sama dengan A berarti 20. Hasilnya tidak sama dengan yang diminta. Ya. Jadi sepintas kita ngelihat ini benar, tapi ternyata salah. Jadi solusinya gimana solusinya? Solusinya ya kita harus cermat, ya. Mau nggak mau solusinya ini salah ya, ini salah, kita hapus. Kita tambah variabel baru C. Terserah mau nilainya 0 kah atau mau nilainya 10 kah atau berapa ya. Karena tidak terdefinisi kita anggaplah 0. Barulah kita mulai di sini tulis algoritmanya. 1. Masukkanlah C. Nah, seperti ini. C. Terserah mau A atau mau B, silakan. Misalnya saya pilih A di sini. Berikutnya 2. A dimasukkan nilai B. Berikutnya lagi, langkah ketiga. B dimasukkan nilai C. Nah, sekarang kita coba analisa ya. Masukkan nilai A ke dalam C. Nilai awal C 0. A ini yang mana diminta? A ini adalah nilai awalnya 10. Berarti sekarang C sama dengan 10. Berikutnya lagi, langkah kedua. Ya. Masukkan nilai B ke dalam A. Masukkan nilai B ke dalam A. A yang nilainya semula 10 sekarang ditimpa oleh nilai 20. Berarti nilai terbaru A adalah 20. Ya, jadi ada 2 A di sini nih, A10 dan A20. Ini A10 ini A yang lama. A20 ini A yang baru. A yang lama kita nggak pakai lagi. Sekarang yang kita pakai adalah A20. Ya. Berikutnya langkah ketiga. Masukkan nilai C ke dalam B. Ya, masukkan nilai C ke dalam B. Ya. Nilai B semula adalah 20. Ya. Nilai C bukan C yang ini sekarang, ya. Ini C sama dengan 0, ini nilai C yang lama. Ini C sama dengan 10 adalah nilai C yang terbaru. Jadi kita udah nggak pakai yang lama lagi, kita pakai yang terbaru. Yang terbaru adalah nilai C sama dengan 10. Ya, berhubung nilai C yang 10 dimasukkan ke B, maka nilainya B sekarang adalah 10. Ya. Jadi hasilnya mana? Hasilnya ini. A sama dengan 20, B sama dengan 10 ya. Sama seperti soal yang diminta, A sama dengan 20, B sama dengan 10. Adapun C-nya, ini C-nya gimana dong? Ini kelebihan variabel. Ya nggak masalah. Ya ini untuk algoritma peubah aja untuk membantu proses pertukaran nilai tadi. Ya, mau dihapus, mau nggak dipakai ya terserah, atau mau diganti nilai lain terserah, atau mau dipakai di perhitungan berikutnya silakan, nggak apa-apa. Ya, saya harap udah jelas di sini algoritma pertukaran dan peubah. Berikutnya, ini contoh soal algoritma ya. Saya kupas dulu, saya bahas. Kita bahas yang nomor 1. Ya, diketahui P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q sama dengan R, maka nilai PQR terbaru adalah, diberikan algoritma P dan P sama dengan Q. Nah ini P sama dengan Q sama dengan R. Ini gampang aja jawabannya. P diberi nilai Q. Berarti P nilai awal 10 dimasukkan ditimpa oleh nilai Q. Q berapa? 15. Ya berarti sekarang
P sama dengan 15. Berikutnya Q yang ini sekarang Q dimasukkan nilai R atau nilai R dimasukkan ke dalam Q. Hasilnya nilai Q sekarang, nilai Q yang semulanya 15 ditimpa 15 ini dengan nilai R. Nilai R adalah 5. Ya, berarti nilai Q sekarang adalah 5. Ya, nah sekarang jawabannya, maka nilai PQR sekarang adalah berapa? Ya udah, nilainya adalah P sama dengan 15, Q sama dengan 5, R berapa? Berhubung R tidak ada perintah untuk mengubahnya, R tetap bernilai 5. Ya, jadi ini jawabannya. P sama dengan 15, Q sama dengan 5, R sama dengan 5. Berikutnya soal nomor 2. Diketahui algoritma P sama dengan 11. Ya, nah dikasih perintah seperti ini. Nilai awal P adalah 11. Diberikan perintah seperti ini. Lalu Q diberikan nilai P. Oke, kita tulis algoritmanya. 1. P sama dengan 11. 2. P sama dengan P tambah 1. Ini maksudnya gimana? Saya jelaskan di sini. P sama dengan nilai P berapa ini? Nilai P 11. Berarti di sini P 11 tambah 1. Berarti nilai P terbaru adalah P 12. Ya, jadi P yang 11 ini angka lama, kita tidak pakai lagi, kita pakai yang baru, yaitu angka yang 12. P yang sudah terupdate. Berikutnya langkah ketiga. Q sama dengan P, atau bisa dituliskan Q diberi nilai P. Hasilnya Q yang semula tidak terdefinisi nilainya dimasukkan nilai P. Berarti sekarang nilai Q adalah 12. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai P dan Q? Nilai P 12 dan nilai Q 12. Nah, itu jawabannya. Ya, ini gampang. Berikutnya yang ini. Yang nomor 3. Diketahui 3 variabel kuubah P, Q, dan R. Ini perintahnya. Isi Q ditaruh di P. Isi R ditaruh di Q. Dan isi P ditaruh di R. Nah, ini nggak minta soalnya ini nggak minta jawaban dalam bentuk angka ya. Nggak minta jawaban dalam bentuk angka, tapi diminta dalam bentuk pseudocode ya, algoritma pertukaran dan peubahnya. Jadi algoritmanya seperti apa ya? Kita tulis aja, Q ditaruh di P, R ditaruh di Q, P ditaruh di R. Perintahnya seperti apa? Seperti ini. Q tanda panah P, R tanda panah Q, dan terakhir P tanda panah R. Ya, jadi angka-angkanya nggak diminta, cuma pseudocode-nya aja, nilai-nilainya aja. Ya, oke, ini udah paham. Berikutnya yang terakhir. Diketahui 2 peubah. Nah, ini diketahui K15 dan L25. Pertanyaannya, buat algoritma untuk mempertukarkan isi K dan L. Oh, ini mirip kayak contoh yang tadi.
A dan B nilainya ditukar. Kalau ini variabelnya bukan AB lagi, ini variabelnya K dan L. K15, L 25. Diubah sekarang. K jadi 25, L jadi 15. Ya, langkah pertama gimana? Langkah pertama mau nggak mau kita bikin variabel baru, ya. Terserah variabelnya mau A, K, ya, mau A, mau C, mau D, tapi nggak boleh K lagi ya, atau nggak boleh L lagi. Ya, dua variabel yang namanya sama, ya, karakternya sama itu tidak boleh. Masing-masing variabel cuma satu ini. Berikutnya misalnya KLM atau J, ya, J sama dengan 0. Kita bikin baru variabel baru J sama dengan 0. Algoritma peubahnya. Langkah pertama, J sama dengan J diberikan nilai K, boleh seperti ini, atau diberikan nilai L, boleh seperti ini. Ya, kita pakailah misalnya K. Berikutnya yang kedua, algoritma yang kedua. Berikutnya K diberikan nilai L. Berikutnya yang langkah terakhir, L diberikan nilai J. Ya, sekarang kita analisa satu persatu. Langkah pertama, nilai J pertama 0. Nilai awal J 0. Dimasukkan nilai K yang 15. Nilai baru J adalah 15. J sekarang nilainya 15. 0 kita udah nggak pakai, kita pakai sekarang yang 15. Berikutnya langkah kedua. Nilai K 15 ditimpa oleh nilai L 25. 15 ditimpa oleh 25. Jadi sekarang nilai K punya nilai baru, yaitu 25. K yang 15 ini nilai lama, kita nggak pakai. Kita pakai K yang nilai terbaru, update terbaru, yaitu 25. Berikutnya langkah terakhir. L nilai lamanya 25 dimasukkan ke dalam nilai J. Nilai J terbaru mana? Ya ini. Bukan ini ya, ini nilai J lama. Kita pakai nilai J yang terbaru 15. Nah, jadi sekarang L sama dengan 15. Sekarang udah tertukar ya. K yang semula 15 jadi 25. Sebaliknya L yang semula 25 menjadi 15. Sama kayak yang tadi. Ya, jadi contoh 4 selesai. Berikutnya, ini kita lewat aja nih. Ya sama ya, ini contoh dalam variabel itu nggak bisa ya A sama B ditukar nilainya simsalabim langsung berubah nilainya, nggak bisa seperti itu. Di kehidupan nyata pun nggak bisa seperti itu ya. Ada gelas A, gelas B, ditukar isinya, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa langsung seketika. Contoh, saya ambil contoh. Ini kita pakai contoh gambar. Misalnya ada gelas, ini gelas A dan gelas B. Kita tulislah di sini. Ini sirup. Ya, yang berikut ini kopi. Ya, sirup itu warnanya anggaplah warna hijau. Kopi itu warnanya warna coklat. Ya, gimana caranya menukar gelas pertama, gelas A
yang isinya sirup menjadi kopi. Berikutnya gelas B yang isinya kopi menjadi sirup. Kan nggak bisa tuh gelas A dan gelas B langsung ditukar, dituangin, campur aduk. Nah itu udah luber-luber, isinya pun bakal nyampur ya, udah rasanya udah aneh. Mau nggak mau apa? Mau nggak mau kita sediakan gelas C. Gelas C ini kita kosongin. Caranya gimana ya? Caranya, langkahnya terserah, mau gelas A yang ke C atau gelas isi B yang ke C duluan, terserah. Misalnya yang sirup dulu ya, sirup dulu dituangkan ke C. Sekarang gelas C terisi sirup, gelas A kosong. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama. Langkah 1. Berikutnya, langkah kedua. Gelas B yang isinya kopi kita tuangkan ke dalam gelas A yang kosong tadi. Nah, ini udah pindah seharusnya di sini. Nah, ya. Sekarang kopi pindahkan ke A. Sekarang ini kopi dan gelas B kosong. Ya. Pindah di sini. Nah, sekarang ini langkahnya langkah kedua. Langkah kedua. Berikutnya langkah terakhir. Langkah terakhir adalah gelas C yang isinya sirup kita tuangkan isinya ke dalam gelas B yang isinya kosong. Ya. Sekarang gelas B warnanya hijau. Gelas C warnanya kosong. Isinya pun udah berubah. Ya, ini langkah ketiga. Langkah ketiga. Ya, saya harap udah paham. Ini algoritma pertukaran dan algoritma peubah juga yang biasanya terjadi di kehidupan nyata ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tipe data pada Python ya. Tipe data pada Python. Di sini ada boolean ya. Boolean itu nilainya cuma 2 ya. Kita tulis di sini boolean. Nilainya cuma 2. Iya atau tidak, benar atau salah, on atau off, terus true atau false, terus lagi 1 atau 0. Nah, ini tergantung pemakaian, tergantung bahasa pemrograman juga ya, umumnya ya true false atau 1 0 boolean. Berikutnya string. Ya, ini rangkaian ya, rangkaian karakter. Kalau disebut rangkaian karakter berarti umumnya lebih dari 1 karakter. Ya, misalnya Anda ya, kalau kita menulis Anda ya, kalau kita kategorikan sebagai string, mau nggak mau ini harus ada tanda petik 2 atau tanda petik 1, boleh nggak apa-apa ya, atau Anda, boleh seperti ini string, rangkaian karakter. Berikutnya lagi ya, sebelumnya rangkaian karakter string ini boleh huruf dengan huruf, boleh angka dengan angka. Angka dengan angka itu seperti ini, 1 2
76 ya, boleh seperti ini, boleh digabung dengan alfabet. Nah, boleh digabung dengan karakter-karakter lain boleh. Asalkan apa? Asalkan harus ada tanda kutip. Ya, kutip 2 di sini. Untuk menandakan. Kalau nggak ada tanda kutip, error. Ya. Berikutnya lagi. Integer. Ya, integer. Integer ini adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Jadi kalau kita bikin variabel tipenya integer tapi hasilnya ya misalnya kita tentukan A adalah integer ya, variabel A adalah bilangan bulat, lalu kita berikan nilainya A sama dengan 1,5 ya. Begitu kita suruh cetak, yang tersimpan yang tampil di monitor bukan 1,5 yaitu 1. Seperti ini. Misalnya 1,2 yang hitung 1 atau 1,9 yang hitung tetap tampil tetap 1. Kenapa ya? Karena bilangan bulat. Yang di belakang koma itu nggak diambil. Ya, seberapa besar pun angka yang ada di belakang koma itu tidak terpakai. Itu integer, bilangan bulat. Berikutnya float. Nah, ini bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Jadi misalnya A 1,5. Kita suruh cetak nilai A. Ya, yang tampil apa? Yang tampil A tetap 1,5. Nggak dibulatkan lagi. Nggak dibulatkan ke atas, nggak dibulatkan ke bawah. Ya, kalau pecahan ya pecahan aja. Atau misalnya gini. A bilangan float, merupakan variabel float, tapi kita tulis di sini 1. A sama dengan 1. Yang tampil apa? Yang tampil 1. Tergantung bahasa pemrograman. Bisa tampil 1 atau bisa tampil 1,0. Ya 1,0 ini tetap 1. Bilangannya nggak ditambah ya. Tampilannya saja yang berubah tapi nilainya tetap sama. Tampilannya berubah jadi 1,0. Tapi 1,0 itu kan sama dengan 1 juga. Seperti itu. Berikutnya kompleks. Ya, ini bilangan biasanya untuk tulis di rumus ya, di rumus-rumus. Contohnya kalau di Python itu seperti ini. Misalnya A sama dengan kompleks 3 dan 3. Ya. Begitu kita suruh print A ya, hasilnya 3 plus 3J. Ya, kita tes. Coba kita tes. S. Ya, nah ini 3 plus 3J. Ya benar hasilnya 3 plus 3J. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak tentukan nilainya ini 3, kita nggak tulis, kita tulisnya cuma seperti ini. Kalau tulisnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya, atau kalau misalnya kita tulis seperti ini. A sama dengan kompleks 3 aja. Nah, seperti ini. Print A. Kita lihat hasilnya.
Ya, hasilnya 3 plus 0J. Hasilnya yaitu 3 plus 0J. Kenapa di sini 0? Karena tidak ditentukan nilainya, tidak teridentifikasi. 3 ini kalau kita tulis 3 di sini, apapun angkanya ini otomatis masuk ke nilai awal, yang di sini. Bukan nilai pertama, bukan ke nilai yang kedua ini. Berikutnya, kalau kita misalnya seperti ini, sama dengan kompleks. Nah, kita cuma gini, kita nggak isi nih, ya, baru print A. Kita print A. Hasilnya seperti apa? Kita lihat sini. Ini kita kosongkan. Kita lihat hasilnya. Nih hasilnya 0J. Hasilnya 0J. Kenapa di sini 0? Ya karena tidak teridentifikasi di sini. Ya. J ini dari mana ya? J ini udah ketentuan dari sananya nilainya. Jadi kalau singkatnya seperti ini, tapi perhitungannya seperti ini. 0 tambah 0J sama dengan 0J, ya sama aja. Jadi ini nggak bisa ditulis seperti itu. Nah, ini kompleks. Berikutnya list, ya, list. List ini untuk kita lihat di sini. Oke. Ini himpunan data, ya, yang isinya bisa diubah-ubah. Himpunan data yang isinya bisa ubah-ubah, yang isinya bisa berbeda-beda jenis, bukan isinya ya, yang variabelnya bisa berbeda-beda jenis dan bisa diubah-ubah. Ya, contoh seperti ini. Mahasiswa, ya. Aduh, mau sama mana nih? Nah, ini seperti ini tipe data list, ya. Mahasiswa, kita bisa tulis di sini namanya Doni misalnya. Doni. Terus ininya umurnya 20 tahun. Terus di sini true. Terus itu lagi nah, seperti ini. Ya. Himpunan data yang variabelnya bisa berbeda-beda jenis dan bisa diubah-ubah, ya. Nah, contoh ini. Listnya mahasiswa, tapi dalam mahasiswa itu menampung Doni yang merupakan string, terus menampung usia 20 di sini, ini merupakan integer, bilangan bulat, ya. Berikutnya ada lagi status pembayaran kuliah, true. Misalnya sudah membayar, tertulis true. Nah, true ini masuk ke variabel, ke jenis boolean. Dan L, ya, ini masih masuk ke string, ya, masuk ke string atau masuk ke karakter, ya. Jadi variabelnya ada 4 isinya, tapi
berbeda-beda. Oke, ditambah lagi di sini bisa diubah-ubah dan ditandai dengan kurung siku ya ini. Biar gampang. Biar gampang diingat. Seperti itu. Berikutnya, ada yang namanya tuple. Ini himpunan data yang variabelnya bisa berbeda-beda tapi tidak bisa diubah-ubah, ya, dan ditandai dengan kurung biasa, ya, kurung biasa seperti ini. Kalau kita lihat di modul, kurung biasa seperti ini. Jadi bedanya apa? Kalau ini nggak bisa diubah, ya, kalau list bisa diubah-ubah. Misalnya Doni 20 true L, Doninya saya ubah jadi Agus, bisa seperti itu. Atau saya tambah lagi di sini, ini jadi misalnya 2 juta. Bisa ditambah seperti itu. Beda dengan tuple. Tuple kalau misalnya, ya, ada data seperti ini, mahasiswa. Kalau tuple bukan pakai kurung siku, pakai kurung biasa, ya. Misalnya 2000-nya ini kita mau hapus, kalau tuple nggak bisa, harus tetap sini. Atau Agusnya kita ubah jadi Budi, nggak bisa, Agusnya tetap Agus. Ya, jadi lebih mirip kayak konstanta, ya, nilainya nggak bisa berubah. Agus ya Agus terus, 20 ya 20 terus, true terus, begitu seterusnya. Berikutnya dictionary. Ya, ini himpunan data yang variabelnya himpunan data yang isinya akan ditampilkan jika data awalnya dipanggil. Ya, contoh kayak gimana? Ini hampir mirip dan ditandai dengan kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini. Ya, nah ini dictionary. Ya, isinya sama, tetap bisa berbeda-beda juga. Ya, tapi ini biasanya lebih ke pemakaian khusus, makanya disebut dictionary. Ya, kita misalnya seperti ini. Misalnya menu sama dengan, ya, data awal, ya. Data awal mana? Data awal, data pengenalnya misalnya 1. Kita titik 2 di sini. 1.2. Di sini kita sebut nasi goreng. Ya, terus kita koma lagi 2 mie goreng. 3 kue tiao. Mana? Nah, seperti ini. Boleh ditulis seperti ini, ya, atau seperti ini untuk lebih enak dilihat. Nah, seperti ini, ya. Jadi kelihatan nih 1, 2, 3, kelihatan data awalnya, kelihatan semua. Data apa ya, data penentunya, ya, 1,
nasi goreng, 2 mie goreng, 3 kue tiaw. Ya, biasanya ini dipakai untuk perintah switch case ya dalam Python. Ya, jadi begitu kita pilih 1, tercetaklah nasi goreng. Begitu kita pilih 2, tercetaklah mie goreng. Begitu kita pilih 3, tercetaklah kue tiaw. Ya, makanya disebut dictionary. Dictionary itu kan kamus. 1 itu bermakna apa? Bermakna nasi goreng. 2 bermakna apa? Mie goreng. 3 bermakna apa? Kue tiaw. Ya, contoh nih, ini program kamus. Program kamus. Begitu saya tulis pelajar, ya, pelajar itu bermakna apa? Begitu di enter, nah ada secondary school student, misalnya lagi criminal, ya, kriminal itu bermakna apa? Begitu di enter, nah bisa bermakna penjahat, bisa bermakna narapidana, ya, bisa mengungkapkan suatu perilaku, ya, atau sesuatu yang bersifat kejahatan, ya, macam-macam. Sama. Begitu 1 bermakna apa? Nasi goreng. 2 mie goreng. Makanya disebut dictionary. Ya, ini contoh kecilnya. Berikutnya. Oh, ini udah oke. Nah, ini operator aritmatika, matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Ya, ini pembagian yang 4 atas nggak usah saya jelasin lagi, udah pada ngerti semua. Kalau modulus ini sisa bagi, ya, sisa bagi. Contoh modulus. Ya, modulus ini sisa bagi. Misalnya 10 modulus 2. Kalau di sintaknya di Python-nya jadi 10% 2. Ya, seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Ya, kita analisa. 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Ya, berarti 5 itu ya hasilnya masing-masing ada 5 orang, masing-masing dapat 2. Ya, jadi ya 10 itu habis, nggak ada sisa pembagian, ya, nggak ada sisa pembagian. Ya, 10 modulus 2. 10 bagi 2 5. Ya, kalau kita pakai kalkulatornya di sini, ya, 10 mod 2 0, ya, atau misalnya 10 modulus 3. 10 ditulis 10% 3. Hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Karena 10 dibagi 3 adalah 3, sekian ya. Tapi nggak bisa dipakai begini, ini dipakai dibulatkan, ya. 10 3 kali 3 9. 10 kurang 9 ya 1. Jadi sisa pembagiannya berapa? 1. Jadi contoh kalau ini 10 modulus 2 adalah 10 bagi 2 adalah 5. Terus kita balik. 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, sama nih. 10. Berikutnya 10 kurang 10 sama dengan 0. Ya, nah sekarang 10 modulus 3. 10 bagi 3 3,333. Nah, di sini 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang
10 kurang 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. Ya, 0 di sini 0, ini 0. Di sini 1, di sini 1. Adapun sisa pembagian dalam modulus itu bisa berapa aja. Jadi nggak mesti 0 dan 1, bisa 2, bisa 3, bisa seterusnya. Oke, lanjut. Pemangkatan ya, ini pangkat ya, simbolnya bintang 2 kali. Ya, pemangkatan, pangkat. Kalau ini pembagian di mana hasilnya bilangan bulat. Yang diambil bilangan bulatnya. Coba kita tes ya, kita tes. Misalnya 10, kalau 10 bagi 3 ya 3,333 sekian. Kalau 10 nah, 2 kali garis miringnya 3, nah hasilnya 3. Bilangan bulatnya aja yang diambil. Ya, itu perbedaan dari ini pembagian 2 garis miring dengan 1 garis miring. Berikutnya operator perbandingan. Ini lebih besar sama lebih kecil, nggak usah saya jelasin. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, nggak usah saya jelasin, udah paham sendiri. Yang perlu saya jelasin ini, 2 ini. Ya, ini sama dengan. Ya, sama dengan, ini jangan sampai keliru, sama dengan ada seperti ini. A sama dengan 10. Beda dengan yang ini. A sama dengan 10. Ya. Kalau ini dibaca beri A nilai 10, dibaca seperti itu. Kalau yang sama dengannya 1. Kalau yang sama dengannya 2, ini dibaca apakah A bernilai 10. Nah, ini dibacanya seperti itu. Jadi hasilnya apa kalau ada perintah seperti ini, operator seperti ini? Ini dibacanya hasilnya true atau false, ya atau tidak, benar atau salah. Ya, apakah, saya ulangi ini, A sama dengan 10 sama dengannya 1 dibacanya beri A nilai 10. Ya. Kalau ini A sama dengan 10, ini apakah A bernilai 10? Seperti itu. Atau misalnya kita ganti B, beri A nilai yang sama dengan nilai B. Ya. Berikutnya kalau A sama dengan B ini, apakah A nilainya sama dengan nilai B? Ya. Ini apa? Penggunaannya berbeda. Berikutnya yang ini, tanda seru sama dengan. Ya, ini artinya tidak sama dengan, ya. Jadi perintahnya seperti ini. A, misalnya A nilainya 10. Terus ada A terus 7. Ya. Jadi ini bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Apakah nilai A tidak sama dengan 7? Ya, apakah nilai A tidak sama dengan 7? Kita lihat atasnya. Oh, ternyata A itu nilainya 10, sedangkan di sini 7. Jadi tanya, intinya apakah 10 dengan 7 itu tidak sama? Ya. Kalau kondisinya seperti ini, hasilnya apa? Hasilnya true. Seperti itu. Tapi kalau sebaliknya A 7. Nah, A seperti ini. Apakah nilai A tidak sama dengan 7? Oh, ternyata A 7 itu, apakah 7 tidak sama dengan 7? Nah, kan ini pertanyaannya agak aneh, ya, agak aneh. Tapi gampang jawabannya. Apakah 7 tidak sama dengan 7? Ya salah. Berarti di sini jawabannya
false, seperti itu. Lanjut. Nah, ini operator bitwise, and or not, XOR, get bit ke kiri, geser bit ke kiri, geser bit ke kanan. Ini untuk bilangan biner ya, yang nilainya cuma 2. Kalau nggak 0, 1. Ini bilangan biner. Yang apa namanya? Yang tampilannya cuma 2 angka, 0 dan 1. Contoh ya, contoh. And or not, XOR ya. Tulis di sini 1 dan 0. Ini jawabannya 0 ya. Kalau 1 dan 1 jawabannya 1. Kalau 0 dan 0 jawabannya 1. Kalau 0 dan 1 jawabannya 0 juga ya. Jadi gini deh, saya jelasin lebih gampang. Ini bitwise ya. Oke, penjelasannya nanti deh, biar disamakan sama ini operator and or. Berikutnya or, sama kayak tadi, 0 or 1. Nah, sama kan. Terus 1 or 1. Nah, seperti itu hasilnya. Berikutnya not. Ini larinya ke bagusnya pakai ini ya, kalkulator ini nih. Nah, soalnya kalau ditampil di sini yang tampil keseringannya desimal. Ya, coba kalau 2 and 3. Tampilnya desimal, kalau di sini enak nih. Apa tadi? Not ya, not. Satu not. Nah, hasilnya berapa tuh? 1111 terakhirnya 0. Ini kalau didesimalkan jadi minus 2 ya. Coba kita desimalkan ya, desimalkan. Misalnya 8 not minus 9. Kita bikin programnya 8. Nah, misalnya not 8 adalah 9. Not 8 adalah 9 dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk biner, nah ini 11111011 ya, begitu seterusnya. Berikutnya XOR. XOR ya. XOR itu 0 XOR 1 XOR. Oh, XOR itu ini ya. XOR itu kalau nilai pertama dan nilai kedua sama, contoh seperti ini. Terus di sini aja nilai A, berikutnya nilai B, XOR ya. Misalnya di sini 0, di sini 0. Kalau nilainya sama 0 dan 0, ini nilainya 0. Benar ya. Berikutnya nilainya sama lagi nih, tapi bukan 0, 1 dan 1. Ini nilainya sama, tetap 0. Jadi kalau nilai pertama dan nilai kedua itu sama, hasilnya 0. Kalau XOR, ini 1 hasilnya 0. Kalau nilainya beda, misalnya 0 terus nilai B nya 1, dia baru 1 ya. Atau kebalikannya, 1 di sini 0, ini 1. Seperti itu kalau XOR.
Berikutnya lagi. Oh, ini geser bit ke kiri, geser bit ke kanan. Ini untuk namanya bitwise ya. Namanya juga bitwise, pasti kita berkutatnya di bilangan biner ya, binary digit. Bit itu kan artinya binary digit. Digit biner. Geser bit ke kiri, geser bit ke kanan. Misalnya perintahnya seperti ini. 10 geser bit ke kiri 1. Berarti apa? Berarti 10 digeser bitnya ke kiri sebanyak 1 digit. Kalau ini berarti digeser sebanyak 2 digit. 10 ini bukan 10 desimal seperti ini ya. 10 ini 10 angka biner. Ya seperti ini ya. Misalnya nih, desimal 10 digeser ke kiri 2 kali, digeser ke kiri 2 kali. Nah ini left ya, left ROL. Nah ini ROL 2 kali, 1 kali 20, 2 kali 40, berarti hasilnya 40. Nah coba kita tes di sini. 10 2 begitu di enter, hasilnya 40, sama, hasilnya 40. Begitupun sebaliknya, kalau yang ini geser bit ke kanan, 10 geser bit ke kanan sebanyak 1 kali. Sebanyak 1 kali berapa? Kita cek. 10 sebanyak 1 geser kanan jadi 5 ya. Nah sekarang kalau 2 berapa? 2 gitu di enter, hasilnya 2 ya. Itu apa namanya, bitwise. Kenapa seperti itu? Nah 10 kita cermati ya. 10 itu bilangan binernya, kita tulis ini 10, bilangan binernya 10 10 10 10 10 digeser ke sana 2 kali. Ini digeser ke kiri 2 kali, berarti di sini 1 2 ya, begini 1 2. Nah nanti 2 ini diisi, nilai defaultnya berapa? Diisi 0 0 0. Nah kita tulis deh, kita hitung deh berapa nih, 1 0 1 0 0 0, hasilnya berapa? 1 0 1 0 0 0 bilangan biner 1 0 1 0 0 0. Nah sama ya. Nah ini sama, kita ubah ke desimal jadi 40. Nah makanya di sini 40. Sebaliknya kalau misalnya ini 3 ya, 10 itu tadi ini ya, 10 digeser ke kanan 3. Kalau digeser ke kanan, kalau digeser ke kiri berarti digitnya nambah 2 0. Kalau ini digitnya kalau bitwise ke kiri, ini digitnya nambah sekian. Kalau bitwise ke kanan, digitnya berkurang sekian. Misalnya nih 3 berkurang 3, yang berkurang mana? 3. Ini 3, 1 2 3. Nah ini 1 ya, kita cek biner 1 0 1 0. Kita 3 kali kita ke kanan, 1 2
3. Kita begitu desimal, right of, salah, sorry. Kita cek ya, kita cek di sini. 10, 3. Nah, 1 ya. Hasilnya 1, benar. Hasilnya 1. Ini kalkulatornya nggak bisa nggak bisa seperti ini hasilnya. Oke, ini ada perbedaan nih antara kalkulator dengan Python. Misalnya 10 bit 1 desimalnya 5. Besar lagi. Ada masalah di situ. Nah, yang benar mana, yang Python, yang ini yang 1. 10, 2. Nah, 2 kan. Oke, lanjut lagi. Operator AND, OR, dan XOR. Ya, XOR udah saya jelasin tadi, sekarang AND dan OR ya. AND dan OR. AND dan OR. AND itu bernilai true jika kedua kondisi sama-sama true. Bernilai false jika salah satu atau kedua kondisi bernilai false. Ya, berikutnya yang OR. Bernilai true jika jika salah satu kondisi true. Ya. Bernilai true jika salah satu atau kedua kondisi true. Bernilai false jika kedua kondisi sama-sama false. Ya, contoh seperti itu. Contoh penjelasannya di atas ini saya kasih contoh seperti ini. Syarat 1, syarat 2. Ini misalnya pakai N ya, pakai N. Hasil. Syarat 1 misalnya ada seorang wanita ingin cari seorang calon suami. Dia mengajukan 2 syarat. Dan kedua syarat itu pakai operator N. Ya, pakai operator on. Syarat pertama misalnya gaji di atas 10 juta. Syarat pertama. Berikutnya syarat kedua punya rumah. Ya. Nah, ini pria pertama datang. Dia punya gaji di atas 10 juta, tapi tidak punya rumah. Ya. Kalau permintaannya N, berarti hasilnya apa? Berarti hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Kita lihat. Bernilai false jika salah satu
salah satu bernilai false. Karena salah satu bernilai false, ya hasilnya false. Berikutnya, pria kedua. Dia nggak punya gaji di atas 10 juta. Ini false. Gajinya nggak di atas 10 juta. Tapi dia punya rumah. Hasilnya apa? Hasilnya tetap false. Hasilnya tetap ditolak, ya. Hasilnya tidak diterima. Kenapa bernilai false? Ya karena balik lagi tadi, jika salah satu atau kedua kondisi bernilai false. Berikutnya, pria ketiga. Dia gaji nggak di atas 10 juta. Dia pun nggak punya rumah. Oh, ini jelas-jelas tidak diterima. Ini jelas-jelas false. Kenapa false? Karena kedua kondisi bernilai false. Berikutnya datang pria keempat. Dia gaji ya di atas 10 juta. Punya rumah ya. Ya, akhirnya apa hasilnya? True. Hasilnya diterima. Kenapa diterima? Karena kedua kondisi sama-sama true. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita pakai perintah AND. Beda kalau kita pakai perintah OR. Kita pakai perintah OR. Kita lihat hasilnya. Pria pertama, gaji di atas 10 juta dan tidak punya rumah atau tidak punya rumah ini, ya. Karena hasilnya apa? Hasilnya true. Kenapa hasilnya true? Karena salah satu kondisi ya bernilai true. Ya, salah satunya true. Nah, dari dua kondisi ini dia salah satunya true. Berikutnya, pria kedua. Gajinya tidak di atas 10 juta. Tapi punya rumah. Hasilnya apa? Hasilnya true juga. Kenapa true? Ya karena salah satu bernilai true. Berikutnya, pria ketiga. Tidak punya gaji di atas 10 juta dan tidak punya rumah. Ini hasilnya false. Kenapa false? Karena kedua kondisi sama-sama false. Kedua kondisi sama-sama false. Berikutnya, laki-laki keempat. Gaji ya di atas 10 juta. Rumah ya punya. Hasilnya apa? Hasilnya true. Kenapa true? Karena kedua kondisi bernilai true. Ya, ini OR. Ya, seperti itu kira-kira. Berikutnya, ini menggabungkan nilai string, ya. Kita langsung ambil kopas dari sini aja, ya. Terus kita run. Error. Print. Oh, ini tanda kutipnya ada yang salah. Kita perbaiki. Kita running lagi. Print kata 2. Print, oke. Nah, ya, menggabungkan dua kata, menggabungkan dua string. String pertama
String pertama, belajar bahasa pemrograman Python. Atau gini deh, universitas, jangan universitas, atau misalnya bineka. Kata kedua, tunggal ika. Ya, begitu kita run, digabungkan sini, ya, bineka tunggal ika. Ini biar gampang. Kata pertama bineka, kata kedua bineka tunggal ika. Kita kasih variabel gabung. Kata plus kata 1 plus kata 2. Jadi penjelasannya seperti ini. Bineka tunggal ika, gabung kata 1 kata 2. Kata 1 apa? Kata 1 itu bineka. Bineka spasi. Kata 1 itu bineka spasi. Kata kedua tunggal ika. Tunggal ika. Begitu print gabung, hasilnya apa? Bineka spasi tunggal ika. Begitu di print hasilnya ini. Bineka tunggal ika. Yaitu penggabungan kata. Misalnya gabung 3 kata atau lebih, bisa nggak? Bisa. Ya, kita gini dulu, undo. Ya, kata 1 plus kata 2. Ya, misalnya ada kata 3. Kata 3. Bineka tunggalnya pisah. Kata ketiga ika. Ya. Bisa ditulis seperti ini. Kata 3. Ya, kita tes. Nah, bineka tunggal, hasilnya bineka tunggal ika. Bisa juga ditulis seperti ini. Kata 1, kata 2, terus gabung sama dengan gabung plus kata 3. Bisa seperti ini. Ya, terserah mau menganggap ini, mau pakai ini karena menganggap ini lebih gampang, silahkan. Atau cara yang sebelumnya juga silahkan. Lebih gampang yang tadi sih sebenarnya. Begitu kita running, nah, sama kan hasilnya bineka tunggal ika. Oke, lanjut. Fungsi len, ya, ini len ini untuk menghitung panjang karakter. Ya, untuk menghitung panjang karakter. Misalnya kata 1, bineka 1. Kita tulis di sini. Panjang sama dengan len kata 1. Print panjang. Ya. Begitu di running 8. 8 itu berapa? Berarti panjang karakter dari kata 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasinya juga dihitung. 8. Ya, spasinya juga dihitung. Misalnya bineka tunggal ika. Begitu di run,
19. Berarti Bhinneka Tunggal Ika dengan spasi-spasinya itu sebanyak 19 karakter. Lanjut, fungsi indeks. Ya, fungsi indeks ini untuk mencari posisi karakter yang ditentukan. Ya, contoh. Ya, ada kata namanya Aisyah Zahra. Terus ada perintah kata dot index dalam kurung Z, ya. Nanti artinya apa? Artinya dia mencari karakter Z besar ini. Karakter Z besar ini ada di indeks keberapa? 1, kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry, kalau indeks itu mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Indeksnya mulainya dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu di run, hasilnya 6. Ya, itu Z. Misalnya R ada di posisi keberapa? Kita run, hasilnya ada di posisi ke-9. Ingat, hitungnya mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3. Sorry, ada yang ya. Mulainya dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R kecil ada di 9. Gimana kalau misalnya kita cari karakter yang nggak ada? Misalnya kita cari J. Hasilnya error. Begitu kita ketik J, begitu di run, nah hasilnya error. Ya. Huruf J kecil tidak ada di kata ini. Atau misalnya karakternya lebih dari 1. Ya, contoh A nih, A. A kecil ada 3. Kita cari A kecil. Begitu di run, dia tulis 3. Artinya apa? Dia yang dia tampilkan adalah yang dia karakter A yang dia temukan paling awal. Karakter A kecil yang dia temukan paling awal. 0, 1, 2, 3. Ya. A kecil pertama ada 3. A kecil itu ada 3. Tapi yang dia tampilkan adalah A kecil yang ditemukan pertama. Ya, seperti itu. Misalnya kita pakai A besar. A besar berapa ya? Cuma 1. Jadi begitu ditulis 0. Nah, 0 ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Membuat dokumentasi kode program. Oh, ini untuk apa namanya? Untuk tugas ya, apa namanya? Project. Soal cerita. Ini untuk tugas lah. Kita bahas yang ini. Soal cerita. Seorang pedagang mangga menjual dagangannya yang setiap per kilogram mangga dihargai dengan harga tertentu. Ya, setiap pembeli membayar harga mangga yang dibelinya berdasarkan berat. Jadi pembeli bayar sesuai dengan harga per kilonya. Nah, tentukan algoritma pedagang untuk menentukan harga yang harus dibayar pembeli. Identifikasi masalah. Yang jadi input di sini adalah harga per kilogram dan berat pembelian. Ya, quantity lah istilahnya, quantity pembelian. Outputnya adalah harga yang dibayar pembeli. Ya, harga yang dibayar pembeli.
Jadi kalau pembeli harga per kilogramnya 10.000, berat pembeliannya 1 kilo, 1 kilogram dibelinya, dan harga 1 kilonya 10.000. Jadi harga yang harus dibayar 10.000. Misalnya harga per kilogramnya 10.000, tapi berat pembeliannya 3 kilo, berarti 3 kali 10.000, berarti 30.000. Contoh programnya seperti ini ya. Jadi pseudocode-nya ya, pertama nulis pseudocode-nya dulu. Pseudocode pertama, input harga mangga per kilogram. Kedua, input jumlah beli dalam kilogram. Yang ketiga, total bayar. Total bayar adalah, jangan total bayar ya, singkat aja, bayar sama dengan harga dikali jumlah ya. Bayar adalah harga mangga per kilogram dikali jumlah beli dalam kilogram. Yang keempat, cetak bayar ya. Jadi hasilnya berapapun dicetak, perintah cetak. Ini ada 4 baris. Ini pseudocode-nya. Kalau flowchart-nya di pertemuan berikutnya ya. Kan langkah-langkahnya seperti ini ya. Langkah pertama pseudocode, langkah kedua bikin program itu flowchart ya, tapi kita skip. Langkah ketiga adalah coding, bikin coding programnya ya. Untuk pertemuan ini flowchart kita lewat dulu, kita masuk ke coding. Ini nggak ada masalah, kita copy aja ya. Input harga mangga per kilogram kita jadikan komentar ya, agar nggak kebaca. Harga sama dengan input kilogram ya. Langkah pertama selesai. Berikutnya langkah kedua, input jumlah beli dalam kilogram. Jumlah beli kita di sini, kalau jumlah itu kita masukkan aja ke jumble ya. Jumlah beli, jumble, input jumlah beli dalam kilogram. Oke. Kok jumble, jumlah beli. Berikutnya, bayar sama dengan harga kali harga dan jumlah sini jumlah ya. Bayar sama dengan harga dikali jumlah. Ini udah. Berikutnya cetak bayar, print bayar ya, yang dicetak bayar. Begitu kita run ya, ini kita run. Harga mangga per kilogram, misalnya 20.000. Enter. Kita beli mangganya 2 kilo. Begitu di enter, hasilnya kok error. Can multiply sequence by non, line 8. Bayar sama dengan coba ya kita tes.
Kita tes lagi 20.000 2 kilo. 40.000. Ya, jangan lupa ini integernya tadi. Saya lupa menentukan harga itu jadi variabel apa tipenya. Apakah tipe string atau apa ya, berhubung sini angka-angka hitung-hitungan bilangan bulat, saya pakainya integer. Harga diubah di sini jadi bilangan integer. Jumlah juga diubah jadi bilangan integer, baru bisa dikali. Ya, hasilnya benar 40.000. Begitu kita run lagi, misalnya harga per kilogramnya 1.500. Murah banget. Kita belinya 5 kilogram. Begitu di enter 7.500. Ya, selesai. Ini contoh soal cerita 2. Contoh-contoh soal cerita 1 dan tugas-tugas ini silahkan dicoba sendiri. Oke, mungkin penjelasan dari saya agak panjang ya ini durasinya, pertemuan 2. Mudah-mudahan bisa jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar atau di ruang diskusi di MyBest, silahkan, atau bertanya via WA ke saya. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like-nya. Kalau nggak suka klik like juga. Ya, silahkan di subscribe kalau emang channel ini bermanfaat. Kritik dan sarannya yang membangun dibutuhkan untuk video-video yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke, dari saya cukup sekian. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.